Halo teman-teman, selamat datang ke tutorial keempat bagaimana membuat game menggunakan Scratch. Hari ini aku akan menunjukkan tentang kontrol dan apa yang bisa digunakan menggunakannya. Jadi, kita memiliki kontrol di sini. Ini biasanya tidak digunakan sendiri, tapi digunakan untuk mengontrol hal-hal yang lain, misalkan motion atau looks, atau sound, atau sensing, atau pen, dan sebagainya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan, aku akan menunjukkan nih, tiga yang pertama. Kita akan menggunakan when flag is click, lalu kita akan menggunakan istilah seperti ini, move, dan nih. Jika kita hanya menggunakan move lalu turn, dia akan melakukannya langsung seperti ini. Nah, jika kita menggunakan wait 1 second, dia akan bergerak 10, baru mutar 10, mutar 10, mutar, dan begitu. Ini bisa digabungkan dengan repeat. Jadi dia akan mengulang terus sama sejumlah waktu. Misalkan 1 kali, dia hanya akan sekali. Misalkan 5 kali, dia akan melakukannya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu misalkan kita juga bisa melakukannya untuk 100 kali. Terserah oleh kita. Uh, kita menghentikan saja. Lalu kita juga bisa menggunakan forever. Forever loop ini dia akan mengulang selama-lamanya sampai scriptnya diberhentikan. Jadi kita bisa memberhentikannya menggunakan stop di script atau menggunakan hal-hal yang lain. Jadi misalkan ini dia akan mengulang terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Nah, tadi kita sudah selesai dengan itu, kita akan menjadikan ke if dan if then. If then ini salah satu kontrol yang paling sering digunakan karena ini adalah kontrol yang memastikan kondisi sebuah sprite. Ini misalkan aku akan menggunakan seperti ini. Uh, if if ini adalah operator, jadi ini tambah, kurang, bagi, kali, dan sebagainya. If x direction is equal to 10 misalkan, atau misalkan if direction is equal to 15, then looks change color. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, if direction equals 15, atau misalkan if costume equals to costume 1. Nih, jika kita memasangkan kostum 2, dia tidak akan berubah. Jadi itu gunanya if, atau menggunakan if else. Ini misalkan kita kembalikan ke posisi aslinya. Oke. Misalkan jika maaf, jika jika kostumnya sama dengan 1, berarti ganti kostumnya ke 2. Kalau sudah 2, kalau tidak, ganti kostumnya ke 1. Ini kalian bisa lihat, ini bisa digunakan untuk mengganti dan meng-switch kostumnya. Tentu saja kita juga bisa menggunakan next kostum seperti ini, tapi ini berguna jika kita memiliki banyak kostum dan tidak semuanya menyambung. Mari lanjut ke wait until dan repeat until. Wait until itu sama seperti wait, dan repeat until itu sama seperti repeat. Cuman kita tidak menspesifikasikan berapa waktunya, tapi kita menunggu sampai sebuah hal terpenuhi. Jadi misalkan wait until wait until wait until ini agak sedikit susah karena yang dia biasanya digunakan untuk bersama variabel.
Jadi misalkan exposition sama dengan X dan bagaimana gitu. Repeat until lebih gampang digunakan karena bisa digunakan sering. Jadi misalkan repeat until direction is bigger than berapa ya? 30. Kalau gitu turn 15. Bukan ya. Misalkan exposition lebih besar daripada 30. Move jangan bergerak sampai 30. Atau misalkan 90, jangan bergerak lagi sampai 90. Dan begitu. Lalu ada stop all, ini digunakan untuk menghentikan sebuah script atau hanya script ini atau script lain yang ada di sprite ini. Jadi misalkan kita memiliki berbagai script, lalu kita ingin hanya memberhentikan satu, kita bisa memberhentikan di script, atau jika kita ingin menyelesaikan game, kita bisa menyelesaikan dengan all script. Jadi begitu sajalah untuk tutorial kali ini. Minggu depan kita akan memiliki sebuah project basic menggunakan empat kontrol ini dan beberapa operator. Jadi terima kasih telah menonton video tutorial ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan jangan lupa untuk share. Dan terima kasih dan dadah.